damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-74 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat seri anugerah, sesungguhnya setiap orang atau setiap pribadi seringkali tidak ingin disalahkan walaupun banyak sekali melakukan kesalahan. Maka setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan berupaya untuk mencari kambing hitam ataupun alasan untuk membenarkan diri. Hal ini yang menjadikan manusia itu seringkali terus merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak perlu dipusingkan atau tidak perlu digugat oleh orang sekitarnya. Padahal dia sudah sangat menyakiti hati sesamanya. Padahal dia sudah sangat merugikan orang sekelilingnya. Tidak peduli. Nah, itulah keangkuhan manusia. Itulah seringkali yang menjadikan manusia itu terblok, membentuk kelompok, membentuk persekutuannya sendiri berdasarkan kepentingan, berdasarkan keinginan untuk mendominasi. Maka kita nggak heran, bahkan di kumpulan orang percaya sekalipun, seringkali ada kelompok-kelompok di tengah kelompok itu sendiri yang merasa ini adalah kawanku, ini adalah orang-orang yang bisa saya atur, yang bisa membela kepentinganku, yang bisa membela katakanlah kesalahanku. Walaupun saya berbuat salah, mereka pasti akan tersenyum dan mengatakan itu sangat baik. Ini adalah buah dari segala kesombongan, dan ini adalah buah dari bagaimana manusia itu membuka diri dengan bisikan-bisikan si iblis. Nah, saudara-saudara, tentu saja setiap kali engkau melakukan kesalahan-kesalahan dan engkau merasakan itu suatu benar, itu pada akhirnya tidak saja merugikan dirimu dan tidak saja merugikan lingkungan sekelilingmu, tetapi juga akan merusak dirimu. Terlebih dirimu sendiri yang akan rusak. Terlebih kerohanianmu sendiri yang akan rusak. Karena apa? Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan kerohanian karena engkau selalu bersahabat dengan yang salah. Engkau selalu bersahabat dengan kegelapan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berubah. Minggu-minggu kita saat ini adalah minggu Passion untuk mengenang dan mengingat. Ada banyak sekali kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat, dan untuk itu dia datang. Dan untuk itu dia harus mati untuk menggantikan kita sebagai upah dari maut yang harusnya kita mendapatkannya. Kita yang harus mati, kita yang harus menghadapi kuasa maut oleh karena keberdosaan dan keangkuhan kita itu. Ini yang terjadi, dan inilah yang diceritakan oleh para pemazmur. Ketika umat itu yang terus di dalam kebencian, yang terus di dalam keangkuhan, yang terus di dalam keberdosaan, maka mereka harus terbuang. Bahkan tempat mereka beribadah yang dibangga-banggakan, yaitu bait suci di Yerusalem, itu juga dirontokkan oleh orang-orang yang berhasil mempengaruhi mereka, yang menguasai mereka. Nah, itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kejahatan kita, keberdosaan kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik dan pasti merugikan kita.
bangsa itu terbuang, bangsa itu terjajah. Nah, lagi-lagi di sini Tuhan harus menunjukkan bagaimana dia peduli dengan umatnya. Ternyata Tuhan itu adalah sosok atau Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang begitu menyayangi kita. Yang tidak menginginkan kita habis, hancur, binasa oleh karena kegelapan. Binasa oleh karena keberdosaan. Pemazmur mengadukannya, menyampaikannya kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, ingatlah bangsa ini, bangsa yang Engkau miliki, yang sudah Engkau tebus. Jangan biarkan hancur oleh angkara murka, jangan biarkan hancur oleh kesombongan bangsa-bangsa Babel, apalagi kesombongan dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita kenang. Ternyata Pasion tidak hanya mengenang sengsara Yesus, tetapi Pasion juga mengajar kita, mengingatkan kita untuk mengkoreksi diri kita. Dan tentu kita boleh menyesal dengan memaknai penderitaan Yesus, dengan memaknai Via Dolorosa, ludah yang menghiasi wajah yang gak berdosa, pukulan, tamparan, bantingan kepada orang yang tidak berdosa. Ini harus kita maknai bahwa seharusnya kita yang menerima. Sahabat, mari sadarilah, ada banyak kesombongan kita, ada banyak kesusahan kita. Tuhan tidak akan tersalib untuk kedua kali. Sekarang engkau sudah dibebaskan, sudah menjadi milik Kristus. Mari menyesalkan dosa-dosa kita dan mengatakan, Yesus, ingatlah aku, anakmu, yang sudah kau tebus, ampunlah dosaku. Amin.